Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Dulu para ulama menjadikan tidur sebagai garis finish. Jadi mereka itu pahamnya kalau tidur itu sudah kayak menuju kematian. Perhatikan, alla yanamu walahu ala wajhil ard khosmun hatta yatihi. Maka sebelum tidur halalkan, maafkan. Jangan sampai ada orang yang masih kita musuhi. Kalau kita mendatangi teman karena urusan bisnis, itu biasa. Mendatangi sahabat kita karena urusan kepentingan kita, itu biasa. Tapi ini mendatangi seseorang yang dia memutuskan hubungan dengan kita. Kita datang. Jadi ini bukan rendah diri, bukan. Tapi ini untuk menjaga silaturahim. Hubungan kasih sayang yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Apa yang kurang hari ini, segera selesaikan. Makanya ini nasihat luar biasa. Para ulama mengatakan, alla yanamu walahu ala wajhil ardi khosmun hatta ya'tihi fayatahallal minhu. Maka hendaklah dia sebelum tidurnya, dia sudah menyelesaikan dosa-dosa sosialnya. Kalau punya hutang dibayarkan. Kalau pernah menyakiti si fulan datangin. Katakan kepadanya, aku pernah menyakiti kamu, aku pernah mengata-ngatain kamu, maafkan aku. Kalau dia membalas, silahkan balas. Mau mukul, silahkan mukul. Pokoknya dibalas. Yang penting aku tidur hari ini sudah tidak punya dosa sama sekali. Tidak bisa seseorang bermain-main dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Makanya benar kalau nasihat para ulama, yaitu hendaklah seseorang bersungguh-sungguh dia menunaikan yang fardu-fardu sebelum tidurnya. Alla yanam wa qad baqiya alaihi fardun min faraidillahi ta'ala. Karena kalau tidurnya itu menjadi akhir dari hidupnya dan dia meninggal dunia pada saat itu, maka itu akan menjadi hisab baginya dan dia tidak bisa punya alasan untuk berkata bahwa, ya Allah, aku tertidur. Kata Allah, tidak, kamu sengaja tidur dan kamu sengaja meninggalkan kewajiban itu. Sebaiknya sebelum tidur langsung ambil wudu, secapek apapun langsung jemaah takhir. Nah, setelah itu silahkan tidur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang ternyata setelah dia bertobat, dia balik lagi. Setelah dia bertobat, dia balik lagi. Itu namanya tobat sambal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kuatkan kami untuk senantiasa bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menyadari bahwa tidur itu kematian, kita akan bersungguh-sungguh menyelesaikan semua itu sebelum tidur. Sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Dan tidur menjadi tenang, aman. Kenapa kok muncul penyakit-penyakit tidak bisa tidur? Karena banyak orang dia tidur membawa beban. Masih belum bayar hutang, masih belum melaksanakan fardu, masih banyak permusuhan, masih menyimpan dendam. Akibatnya apa? Akhirnya tidurnya tidak tenang. Tidur itu butuh rasa aman, tidur itu butuh ketenangan, tidur itu butuh ketulusan hati, tidur itu butuh kenyamanan. Nyaman itu bukan di fasilitas, bukan karena kasur empuk Anda pasti bisa tidur, bukan karena rumah mewah Anda pasti bisa tidur. Bukan. Tidur nyenyak itu adalah di pikiran kita, di perasaan kita. Kapan itu? Saat kita sudah berhasil menyelesaikan semua kewajiban kita. Kita tidak punya janji pada siapapun. Kita tidak punya hutang pada siapapun. Kita tidak pernah menyakiti hati siapapun. Kita menjadi orang yang tenang. Inilah dia yang kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang. Kenapa? Karena dia sudah selesai semua tugas-tugasnya. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita semua diberi kemudahan dalam kebaikan dan semoga kita semua bersungguh-sungguh untuk menjaga waktu kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ini adalah paling mahal, nikmat terbaik dari Allah adalah waktu, maka jangan sampai waktu ini sia-sia dan kita tidak punya pahala sama sekali di sisinya dan akhirnya kita menyesal selama-lamanya. Ingat bahwa menyesal di dunia masih kita bisa bertobat. Tetapi menyesal di akhirat kita tidak punya solusi kecuali kita harus mendekam, menerima akibatnya. Na'udzubillah min dzalik kalau sampai itu berupa neraka. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.